8 Fakta Perang Salib. Perang salib pada dasarnya adalah serangkaian perang agama yang diprakarsai dan terkadang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma pada periode abad pertengahan. Tentara salib melakukan beberapa kampanye yang disetujui gereja, yang paling penting adalah merebut kembali tanah suci dari penguasa Islam. Inilah sejarah dan fakta mengejutkan perang salib dikutip dari Museum Vax. 1. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II mendeklarasikan Perang Salib Pertama. Pada tahun 1095, Kaisar Bizantium Alexios I Komnenos meminta dukungan militer dari Gereja Katolik Roma dalam konfliknya dengan Turki. Paus Urbanus II mendukung permintaannya dan mendorong umat Kristen yang setia untuk mengangkat senjata dan berbaris ke Yerusalem. Selanjutnya, mendapatkan nama Perang Salib Rakyat. 2. Apakah dunia Arab Muslim menyimpan dendam? Anehnya, jawabannya adalah tidak. Faktanya, dunia Arab Muslim bahkan belum menemukan kata Perang Salib sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada abad ke-19. Sebenarnya, sebagian besar masyarakat Arab telah lama melupakan perang ini seperti yang telah terjadi berabad-abad yang lalu. 3. Perang Salib bukan hanya pertempuran Kristen versus Islam. Meskipun kita melihat Perang Salib sebagai perjuangan antara Kristen dan Muslim, mereka sebenarnya melibatkan bentrokan dengan komunitas lain juga, khususnya Yahudi dan Pagan. Faktanya, selama Perang Salib Rakyat, tentara salib membantai banyak komunitas Yahudi. Dan peristiwa itu kemudian mendapat nama pembantaian Rhineland. 4. Fakta menarik tentang asal-usul kata Perang Salib. Kata Perang Salib tidak digunakan saat perang pertama kali dimulai. Disahkan oleh gereja, Perang Salib hanyalah ekspedisi militer. Mereka mendapatkan maknanya saat ini di akhir abad ke-18. Akar kata kembali ke kata Croisade Perancis abad ke-16, yang pada dasarnya berarti ditandai dengan salib. 5. Tidak ada yang menyadari tujuan Perang Salib selama berabad-abad. Ironisnya, pada awalnya, tidak ada yang menyadari tujuan Perang Salib. Ini karena, selama abad pertengahan, ada banyak pertempuran di antara komunitas yang berbeda. Jadi ketika tentara salib menyerbu Levant, kebanyakan orang mengira ini hanyalah serangan biasa. Akan tetapi, ketika orang-orang Kristen tetap tinggal dan memerintah wilayah baru mereka sebagai susunan Kristen, besarnya situasi baru disadari oleh penduduk setempat. Selain itu, baru pada tahun 1105, Muslim yang ditaklukkan mulai berbicara tentang mengobarkan jihad sebagai tanggapan, dan pada tahun 1144 mereka benar-benar memprakarsainya. 6. Berlawanan dengan kepercayaan populer, Perang Salib tidak sepenuhnya dilakukan oleh umat Katolik. Selama abad pertengahan, kebanyakan orang Eropa beragama Katolik, sehingga banyak orang mengasosiasikan Perang Salib dengan mereka. Namun, tentara salib Katolik sering bergabung dengan anggota Gereja Ortodoks Timur, Kristen Armenia, Kristen Rusia dan Kristen Yunani. 7. Christopher Columbus adalah seorang tentara salib. Columbus adalah seorang Kristen yang taat. Dan menurut sebuah teori, dia mungkin seorang tentara salib. Teori menyatakan bahwa ketika Columbus mengeksploitasi wilayah Karibia, dia sebenarnya mengumpulkan dana untuk membiayai Perang Salib baru. 8. Fakta menarik tentang Tafurs, tentara salib lapar yang terkenal. Tafurs, pada dasarnya diterjemahkan menjadi pengemis. Mereka adalah divisi terkenal dari tentara salib yang telah mengambil sumpah kemiskinan. Mereka tidak memiliki apa-apa dan hanya makan rumput dan akar. Selain itu, menurut laporan, mereka juga melakukan kanibalisme.